Ilmu pengetahuan hanya dapat mengukur apa yang ada dalam ruang dan waktu, sedangkan Tuhan berada di luar ruang dan waktu. Ini bukan berarti Tuhan tidak ada, tetapi hanya berarti metode yang kita gunakan untuk membuktikannya harus berbeda. Lalu, ia beralih ke Ethan Carter. Ethan, Anda berargumen bahwa Tuhan hanyalah hasil dari ketidaktahuan manusia di masa lalu, dan sains telah menggantikan peran Tuhan dalam menjelaskan alam semesta. Tetapi saya ingin mengajukan pertanyaan balik. Apakah Anda yakin bahwa sains bisa menjelaskan segalanya? Ethan mengangkat bahu, dan dia menjawab, mungkin tidak sekarang, tetapi suatu hari nanti kita bisa. Dr. Salman mengangguk. Baik, mari kita uji keyakinan ini. Sains telah berkembang selama ratusan tahun, tetapi ada beberapa pertanyaan fundamental yang tetap belum terjawab. Seperti, apa yang menyebabkan Big Bang? Apa yang terjadi sebelum waktu itu? Bagaimana kesadaran manusia bisa muncul? Ia menatap Ethan tajam. Bahkan, ilmu terbesar pun mengakui bahwa ada batas-batas dalam sains. Dan jika sains tidak bisa menjawab semuanya, bukankah masuk akal untuk membuka kemungkinan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sains itu sendiri? Profesor Ardian menggeleng pelan dan berkata, Dr. Salman, Anda mengajukan pertanyaan yang menarik. Memang benar bahwa ada hal-hal yang belum bisa dijelaskan oleh sains saat ini. Tetapi apakah itu berarti kita harus langsung melompat ke kesimpulan bahwa Tuhan adalah jawabannya? Ia menatap hadirin dan berkata lagi, dulu, kita tidak tahu bagaimana penyakit menyebar, lalu kita mengira itu adalah hukuman Tuhan. Sekarang kita tahu itu disebabkan oleh virus dan bakteri. Dulu, kita tidak tahu bagaimana manusia berevolusi. Sekarang kita tahu bahwa DNA menyimpan sejarah evolusi kita. Ia mengangkat bahu dan lanjut berkata, menggunakan Tuhan sebagai jawaban untuk pertanyaan yang belum terjawab hanyalah bentuk dari God of the gaps. Tuhan hanya ditempatkan di celah-celah ketidaktahuan manusia. Dan sejarah menunjukkan bahwa semakin berkembangnya sains, semakin sempit celah itu. Dr. Salman tersenyum kecil dan berkata, saya tidak mengatakan bahwa kita harus menggunakan Tuhan sebagai jawaban untuk semua misteri. Saya hanya mengatakan bahwa jika alam semesta ini memiliki hukum yang begitu presisi, maka masuk akal jika ada perancang di baliknya. Ia menoleh ke arah Profesor Adrian dan lanjut berkata, Anda mengatakan bahwa kita tidak perlu Tuhan karena kita bisa menjelaskan banyak hal dengan sains. Tetapi jika Anda menemukan sebuah buku yang sangat kompleks dan penuh dengan informasi, apakah Anda akan mengatakan bahwa buku itu muncul secara acak tanpa seorang penulis? Profesor Adrian terdiam sesaat dan dia berkata, tidak, tentu saja ada seorang penulis. Kemudian Dr. Salman lanjut berkata, begitu pula dengan alam semesta. Semakin kita mempelajari fisika dan biologi, semakin kita menemukan keajaiban yang luar biasa. Jika kita mengakui bahwa sebuah buku harus memiliki penulis, mengapa kita kesulitan mengakui bahwa alam semesta juga harus memiliki pencipta? Ethan Carter menghela nafas panjang dan dia berkata, tapi kita tidak bisa membuktikan Tuhan secara empiris, dan itu masalah terbesar dari semua argumen Anda, Dr. Salman. Dr. Salman mengangguk dan melanjutkan perkataannya. Dan saya katakan kembali, Tuhan tidak bisa dibuktikan dengan cara yang sama seperti kita membuktikan hukum fisika. Tetapi ada banyak hal dalam hidup yang kita yakini tanpa harus melihatnya secara langsung. Anda percaya pada keadilan, tetapi bisakah Anda menunjukkan dalam bentuk fisik? Anda percaya pada cinta, tetapi bisakah Anda menimbangnya di laboratorium? Ketika kita berbicara tentang Tuhan, kita berbicara tentang sesuatu yang lebih besar dari eksperimen laboratorium. Tetapi itu tidak berarti dia tidak ada. Moderator kembali mengambil alih. Sejauh ini kita telah melihat bagaimana sains mencoba menjelaskan alam semesta tanpa Tuhan, tetapi juga bagaimana konsep Tuhan masih relevan dalam diskusi filosofis dan ilmiah. Ia menatap para peserta. Tetapi ada satu pertanyaan yang belum kita bahas. Jika Tuhan ada, mengapa dia tidak menunjukkan dirinya kepada kita secara langsung? Para hadirin pun mulai berbisik-bisik. Perdebatan belum berakhir, justru semakin menegangkan. Ruangan kembali hening setelah pertanyaan yang diajukan moderator. Para peserta debat saling menatap, seolah menunggu siapa yang akan pertama kali menanggapi. Jika Tuhan benar-benar ada dan ingin manusia percaya kepadanya, mengapa dia tidak menampakkan diri secara langsung? Mengapa dia tidak turun dari langit dan membuktikan keberadaannya secara nyata?
Moderator mengulangi pertanyaannya. Profesor Adrian tersenyum dan mengambil mikrofon. Saya sangat menyukai pertanyaan ini, katanya. Jika Tuhan ingin manusia menyembahnya, mengapa dia harus bersembunyi? Bukankah lebih masuk akal jika Tuhan menampakkan dirinya dan memberitahu manusia secara langsung? Ia berjalan ke depan panggung dan lanjut berkata, bayangkan jika ada seorang pemimpin negara yang ingin semua rakyatnya mentaati hukum, tetapi ia tidak pernah muncul di depan publik, tidak pernah berbicara, tidak pernah memberikan bukti nyata bahwa ia benar-benar ada. Bisakah kita menyalahkan rakyat jika mereka meragukan keberadaannya? Beberapa hadirin tertawa kecil, tetapi Dr. Salman tetap tenang. Kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Jika Tuhan ada, mengapa ia tidak menyingkirkan semua keraguan dengan cara yang jelas dan langsung? Ethan Carter mengangguk setuju, dan dia berkata, setidaknya dia bisa muncul di TV nasional, bukan? Beberapa orang tertawa lagi, tetapi Dr. Salman tetap mempertahankan ekspresi seriusnya. Ia menunggu sejenak sebelum menjawab. Dr. Salman akhirnya berbicara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini dengan sebuah pertanyaan yang lain. Ia menatap Ethan dan Profesor Adrian. Jika Tuhan menampakkan dirinya secara langsung kepada seluruh umat manusia, apakah manusia masih memiliki pilihan untuk percaya atau tidak percaya? Ethan mengangkat bahu. Tentu saja tidak. Jika bukti sudah begitu jelas, kita tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dr. Salman tersenyum. Tepat, tetapi justru disitulah masalahnya. Ia berjalan perlahan ke depan panggung. Tuhan tidak menginginkan manusia yang hanya percaya karena terpaksa. Dia ingin manusia menggunakan akalnya, mencari keberadaan dengan tulus dan percaya dengan hati yang ikhlas. Ia melanjutkan, jika Tuhan menampakkan dirinya dalam bentuk yang tidak bisa dibantah, maka iman tidak lagi bernilai. Keimanan akan berubah menjadi kepatuhan yang terpaksa, seperti robot yang diprogram untuk melakukan sesuatu tanpa pilihan. Moderator mengangguk pelan. Jadi, menurut Anda, Tuhan sengaja menyembunyikan diri agar manusia bisa memilih? Bukan menyembunyikan, jawab Dr. Salman, tetapi memberikan tanda-tanda, bukti-bukti yang cukup bagi mereka yang mau berpikir. Tetapi bagi mereka yang menolak, Tuhan tetap memberi ruang untuk ragu. Itu bahagian dari ujian kehidupan. Ethan menghela nafas dan berkata, tapi masalahnya Dr. Salman, semua argumen ini terdengar seperti pembelaan belaka. Anda mengatakan Tuhan memberi tanda-tanda, tetapi tanda-tanda itu selalu samar. Jika Tuhan ingin memberikan ujian, mengapa ujiannya begitu tidak jelas? Ia menatap Dr. Salman dengan tajam dan berkata, bahkan dalam pengadilan manusia, seseorang tidak bisa dihukum tanpa bukti yang jelas. Tetapi di sini Tuhan meminta kita untuk percaya kepadanya dengan bukti yang ambigu. Dan jika kita tidak percaya, kita dihukum di akhirat. Itu terdengar tidak adil. Beberapa hadirin mengangguk setuju. Dr. Salman tetap tenang dan menjawab, saya mengerti argumen Anda, Ethan. Tetapi jika bukti keberadaan Tuhan begitu jelas hingga semua orang dipaksa percaya, bukankah itu sama saja dengan tidak memberi manusia kebebasan berpikir? Ethan terdiam sejenak dan dia berkata, tapi bukankah itu lebih baik daripada membiarkan manusia hidup dalam kebingungan? Dr. Salman tersenyum dan berkata, kita bukan hidup dalam kebingungan, Ethan. Kita hidup dalam ujian, dan ujian yang sebenarnya adalah memilih jalan yang benar tanpa harus dipaksa. Moderator mengangguk dan berkata, baik, kita telah mendengar argumen dari kedua sisi. Sekarang mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika Tuhan itu ada dan maha adil, mengapa ada begitu banyak penderitaan di dunia? Para hadirin mulai berbisik-bisik lagi. Perdebatan semakin memanas. Setelah perdebatan tentang mengapa Tuhan tidak menampakkan dirinya, moderator melemparkan pertanyaan baru yang tak kalah menantang. Jika Tuhan itu maha penyayang dan maha adil, mengapa dunia dipenuhi dengan penderitaan? Mengapa ada perang, kelaparan, penyakit, dan bencana alam? Moderator menoleh ke Ethan Carter. Anda ingin menjawab lebih dulu? Ethan mengangguk dan maju ke depan. Ethan berdiri tegak dan berkata, ini adalah argumen yang sangat sederhana. Jika Tuhan itu benar-benar maha penyayang, Dia seharusnya tidak membiarkan anak-anak mati kelaparan di Afrika. Dia seharusnya tidak membiarkan gempa bumi dan menghancurkan kota-kota. Dia seharusnya tidak membiarkan jutaan orang menderita karena kanker. Ia menatap hadirin. Jika saya melihat seseorang yang sedang tenggelam dan saya memiliki kekuatan untuk menyelamatkannya, tetapi saya memilih untuk diam, apakah saya bisa disebut orang baik? Hadirin terdiam. Jika Tuhan punya kekuatan untuk menghentikan penderitaan tetapi tidak melakukannya, maka hanya ada dua kemungkinan. Dia tidak adil atau Dia tidak berdaya.
Keduanya membuktikan bahwa Tuhan yang Maha Penyayang tidak ada. Dr. Salman menghela nafas lalu berbicara. Saya memahami rasa frustasi Anda, Ethan, tetapi argumen Anda mengasumsikan bahwa semua penderitaan itu tidak memiliki tujuan. Ethan menggerutkan dahi. Dan menurut Anda, ada tujuan dalam penderitaan? Dr. Salman mengangguk. Iya, dunia adalah ujian. Jika tidak ada penderitaan, bagaimana kita bisa mengukur kasih sayang? Jika tidak ada kesulitan, bagaimana kita bisa memahami arti kesabaran dan keteguhan? Ia menatap Ethan dalam-dalam. Anda mengatakan bahwa jika Tuhan Maha Kuasa, Dia seharusnya menghilangkan semua penderitaan. Tetapi jika itu terjadi, apakah manusia masih memiliki kebebasan? Jika tidak ada konsekuensi atas tindakan, apakah keadilan masih ada? Ethan terdiam sejenak. Tapi anak-anak yang mati kelaparan, apa salah mereka? Dr. Salman menghela nafas. Mereka tidak salah, Ethan, tetapi dunia ini bukan akhir dari segalanya. Islam mengajarkan bahwa kehidupan ini adalah ujian, dan keadilan sejati terjadi setelah kematian. Moderator melihat jam tangannya. Diskusi semakin panas, tetapi kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika Tuhan itu ada, mengapa ada begitu banyak agama yang berbeda? Perdebatan belum berakhir, bahkan semakin rumit. Setelah perdebatan sengit tentang penderitaan, moderator mengajukan pertanyaan berikutnya yang tak kalah menantang. Jika Tuhan itu ada dan kebenaran hanya satu, mengapa ada begitu banyak agama? Mengapa Tuhan tidak mengirimkan satu ajaran yang jelas untuk seluruh umat manusia? Moderator menoleh ke Profesor Adrian. Silahkan Profesor Adrian, Anda bisa menjawab dulu. Profesor Adrian melangkah ke podium dengan percaya diri dan berkata, mari kita lihat fakta ini secara logis. Jika ada satu Tuhan yang benar-benar peduli pada manusia, mengapa ada ribuan agama dengan klaim yang bertentangan? Ia mengangkat tangannya dan mulai menghitung. Kita punya Kristen dengan berbagai alirannya, Islam yang juga punya banyak sekte, Hindu, Buddha, Sikh, Yahudi, dan banyak lagi agama kecil lainnya. Jika Tuhan ingin manusia menyembahnya dengan benar, mengapa Dia membiarkan begitu banyak kebingungan? Ia menatap hadirin dan lanjut berkata, setiap agama mengklaim memiliki kebenaran. Setiap agama mengatakan bahwa mereka memiliki kitab suci yang benar. Tetapi jika semuanya benar, maka tidak ada yang benar. Tuhan yang menciptakan kebingungan seperti ini jelas bukan Tuhan yang maha bijaksana. Ethan Carter mengangguk dan menimpali. Dan jika Tuhan itu maha kuasa, seharusnya Dia bisa memastikan semua orang mengikuti satu agama yang benar, bukan? Hadirin bergumam seolah setuju dengan argumen itu. Dr. Salman tersenyum dan menanggapi dengan tenang. Baik, saya memahami argumen Anda, tetapi kita harus memahami bahwa keberadaan banyak agama tidak membuktikan bahwa semua agama salah. Justru ini adalah bahagian dari ujian kehidupan. Profesor Adrian menggerutkan dahi. Ujian? Dr. Salman mengangguk. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia telah mengutus rasul-rasul ke setiap kaum dengan ajaran yang sama, menyembah satu Tuhan. Namun seiring waktu, manusia mengubah ajaran tersebut sesuai dengan hawa nafsu dan budaya mereka sendiri. Ia melanjutkan, perbedaan agama bukanlah karena Tuhan tidak memberikan petunjuk, tetapi karena manusia yang menyimpang dari petunjuk itu. Profesor Adrian tertawa kecil dan berkata, jadi Anda mengatakan bahwa semua agama lain adalah penyimpangan? Dr. Salman mengangguk tegas. Iya, Islam meyakini bahwa agama yang benar adalah yang tetap pada ajaran asli Tuhan tanpa perubahan oleh manusia, dan itulah Islam. Hadirin mulai berbisik-bisik, beberapa tampak terkejut dengan ketegasan Dr. Salman. Ethan mengangkat tangan dan berkata, tapi masalahnya, setiap agama bisa mengatakan hal yang sama. Setiap agama mengklaim bahwa mereka adalah ajaran yang benar dan yang lain telah menyimpang. Jadi bagaimana kita bisa tahu mana yang benar? Dr. Salman tersenyum dan berkata, dengan menggunakan akal dan bukti. Islam bukan hanya soal klaim. Islam memberikan bukti rasional, sejarah, dan wahyu yang tetap terjaga keasliannya. Profesor Adrian menggeleng dan berkata, tetapi setiap agama punya kitab suci mereka sendiri dan pengikutnya yakin bahwa kitab mereka benar. Jadi bagaimana kita bisa mempercayai satu kitab di atas yang lain? Moderator mengangkat tangan dan berkata, itu pertanyaan yang bagus dan itu akan membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita tahu kitab suci mana yang benar? Dan perdebatan semakin tajam. Moderator melanjutkan,
Banyak agama memiliki kitab suci. Kristen memiliki Alkitab, Islam memiliki Al-Quran, Hindu memiliki Weda, Buddha memiliki Tripataka, dan lain-lain. Jika Tuhan benar-benar mengirim wahyu kepada manusia, bagaimana kita bisa menentukan kitab mana yang benar? Ia melirik Ethan. Ethan, silahkan mulai. Ethan menarik nafas panjang dan berkata, "Baik, saya akan mengatakan sesuatu yang mungkin tidak semua orang suka dengar. Semua kitab suci adalah buatan manusia." Beberapa hadirin tampak tersendak. Lalu dia melanjutkan, Alkitab, Al-Quran, Weda, semuanya ditulis oleh manusia, diterjemahkan oleh manusia, dan diinterpretasikan oleh manusia. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kitab-kitab ini berasal dari Tuhan. Faktanya, jika kita melihat sejarah, kita menemukan bahwa semua kitab suci ini penuh dengan perubahan dan kontradiksi. Profesor Adrian mengangguk dan berkata, "Saya setuju. Misalnya dalam Alkitab ada banyak versi yang berbeda dan sering bertentangan satu sama lain. Jika itu benar-benar firman Tuhan, seharusnya tidak ada kesalahan." Dr. Salman tetap tenang dan dia berkata, "Saya paham maksud Anda, tetapi apakah Anda tahu bahwa ada satu kitab yang tetap terjaga tanpa perubahan sejak pertama kali diturunkan?" Ethan menggerutkan dahi dan dia bertanya, "Maksud Anda Al-Quran?" Dr. Salman mengangguk dan berkata, "Iya, Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang tidak pernah diubah sejak diturunkan. Tidak ada versi yang berbeda. Tidak ada perubahan teks selama lebih dari 1400 tahun. Profesor Ardian mengangkat tangan dan dia berkata, "Sebentar, Anda mengatakan bahwa Al-Quran tidak berubah. Tetapi bagaimana kita bisa yakin? Hanya karena umat Islam percaya demikian?" Dr. Salman tersenyum dan dia berkata, "Bukan hanya karena kepercayaan. Ada bukti ilmiah dan sejarah yang mendukung klaim ini. Ribuan manuskrip kuno Al-Quran telah ditemukan dan semuanya identik dengan teks yang kita baca hari ini." Ethan mengeleng dan dia berkata, "Tapi hanya karena suatu kitab tetap sama selama berabad-abad, bukan berarti itu berasal dari Tuhan. Itu hanya berarti teksnya tidak berubah." Dr. Salman mengangguk dan dia berkata, "Anda benar. Tetapi mari kita lihat hal lain. Al-Quran memiliki banyak keajaiban ilmiah yang tidak mungkin diketahui manusia pada zaman dulu. Misalnya tentang perkembangan embrio, tentang perluasan alam semesta, tentang lapisan atmosfer. Bagaimana mungkin seorang pria di abad ke-7 mengetahui hal-hal ini tanpa bantuan wahyu?" Ethan terdiam sejenak. Profesor Adrian tersenyum sinis dan berkata, Argumen tentang keajaiban ilmiah. Saya sudah sering mendengar ini. Tapi masalahnya banyak ayat dalam kitab suci bisa ditafsirkan dengan berbagai cara. Ayat-ayat ini seringkali bersifat ambigu, sehingga orang bisa memaknainya sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki saat ini." Dr. Salman tetap tenang dan dia menjawab, "Baik, jika Anda berpikir ayat-ayat ini hanya kebetulan, bisakah Anda menunjukkan kitab lain dari masa lalu yang juga berisi keajaiban ilmiah?" Ethan dan Profesor Adrian terdiam. Jika ini hanya kebetulan, maka kita seharusnya bisa menemukan banyak teks kuno lain yang memiliki informasi ilmiah yang akurat. Tapi kenyataannya, hanya Al-Quran yang memiliki karakteristik ini. Moderator melihat jam tangan dan dia berkata, "Perdebatan ini semakin dalam, tapi kita harus lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika Islam adalah agama yang benar, mengapa banyak orang yang menentangnya?" Debat belum selesai, justru semakin panas. Setelah perdebatan tentang kitab suci, moderator kembali mengambil kendali diskusi. "Baiklah, kita telah membahas berbagai agama dan kitab suci mereka. Sekarang, mari kita bahas pertanyaan yang sering muncul di masyarakat. Jika Islam adalah agama yang benar, mengapa banyak orang menentangnya? Mengapa ada begitu banyak kritik terhadap Islam, bahkan dari para pemikir dan ilmuwan?" Moderator melirik Profesor Adrian. "Silahkan, Anda bisa menjawab dulu." Profesor Adrian berdiri dengan percaya diri dan berkata, "Alasan utama mengapa banyak orang menentang Islam adalah karena ajaran Islam tidak cocok dengan dunia modern. Islam memiliki hukum-hukum yang keras, seperti hukum potong tangan bagi pencuri dan rajam bagi pezina. Di era hak asasi manusia, aturan-aturan seperti ini sudah tidak bisa diterima." Ia berhenti sejenak, menatap hadirin lalu melanjutkan, "Selain itu, banyak negara muslim masih tertinggal dalam bidang sains dan teknologi. Jika Islam adalah agama yang benar, mengapa negara-negara dengan mayoritas muslim justru mengalami banyak konflik, kemiskinan, dan ketertinggalan?" Ethan Carter mengangguk lalu menambahkan, "Dan jangan lupa, Islam juga mengekang kebebasan individu.
Dalam Islam, seseorang yang meninggalkan agama bisa dihukum mati. Bukankah ini bertentangan dengan hak asasi manusia? Hadirin mulai berbisik-bisik, sebagian tampak setuju dengan argumen ini. Dr. Salman tersenyum tipis dan menjawab, pertanyaan ini menarik, tetapi mari kita tanyakan hal ini. Apakah Islam benar-benar agama yang kejam dan tertinggal? Atau apakah ini hanya kesalahpahaman yang disebarkan oleh media dan propaganda? Ia melanjutkan dengan suara tegas, jika Islam adalah agama yang menentang sains, mengapa ilmuwan muslim di masa lalu seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi justru menjadi pionir dalam bidang matematika, kedokteran, dan filsafat? Islam tidak pernah menghambat sains. Justru Islam mendorong umatnya untuk berpikir dan mencari ilmu. Ethan memotong, tetapi bagaimana dengan hukum-hukum Islam yang keras? Apakah Anda membenarkan hukuman yang seperti potong tangan dan rajam? Dr. Salman tetap tenang dan menjawab, hukuman dalam Islam memang tegas, tetapi ada syarat-syarat ketat sebelum hukum itu bisa diterapkan. Potong tangan misalnya, hanya bisa dilakukan jika pencurian terjadi dalam kondisi tertentu, dan itu pun setelah semua faktor sosial diperhitungkan. Sistem hukum Islam lebih menekankan keadilan daripada sekedar hukuman. Profesor Adrian menggeleng, dan dia bertanya, tapi bagaimana dengan hukum bagi orang yang keluar dari Islam? Bukankah itu bertentangan dengan kebebasan beragama? Dr. Salman menjawab dengan tenang, dalam Islam, hukuman bagi orang yang keluar dari Islam tidak diberikan hanya karena ia berpindah agama, tetapi jika ia menghasut atau mengancam stabilitas negara. Ini lebih mirip dengan tindakan pengkhianatan, bukan sekedar perbedaan keyakinan. Moderator mengangkat tangan. Baik, kita telah membahas banyak hal. Sekarang mari kita tutup debat ini dengan pertanyaan terakhir. Apakah manusia benar-benar membutuhkan agama? Moderator menetap para panelis. Sepanjang diskusi ini kita telah membahas apakah Tuhan ada, mengapa ada banyak agama, kitab suci mana yang benar, dan mengapa Islam ditentang. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang paling mendasar. Apakah manusia benar-benar membutuhkan agama, atau kita bisa hidup dengan akal dan moralitas tanpa agama? Ia melirik Ethan Carter. Silahkan Anda duluan. Ethan menarik nafas dalam-dalam. Saya yakin manusia tidak membutuhkan agama untuk menjadi orang baik. Kita bisa menggunakan akal dan pengalaman untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Ia berjalan ke depan dan menatap hadirin. Negara-negara seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark adalah contoh masyarakat yang mayoritasnya tidak religius, tetapi mereka memiliki tingkat kejahatan rendah, tingkat pendidikan tinggi, dan kesejahteraan yang baik. Ini membuktikan bahwa kita tidak perlu agama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Profesor Adrian mengangguk dan menambahkan, dan jangan lupa, agama juga sering menjadi sumber konflik. Banyak perang terjadi karena perbedaan agama. Bayangkan dunia tanpa agama, mungkin kita akan memiliki dunia yang lebih damai. Dr. Salman tersenyum dan berkata dengan lembut, argumen Anda menarik, tetapi Anda lupa satu hal. Manusia bukan hanya makhluk yang mencari kenyamanan materi, tetapi juga makhluk yang mencari makna. Ia melanjutkan, banyak orang kaya dan sukses di dunia ini yang merasa hampa meskipun mereka memiliki segalanya. Mengapa? Karena mereka kehilangan makna dalam hidup. Agama memberi manusia makna dan tujuan hidup. Tanpa agama, manusia hanya hidup untuk makan, tidur, dan mati. Lalu apa gunanya hidup? Ethan mencoba menyela, tetapi Dr. Salman mengangkat tangannya dan lanjut berkata, dan tentang klaim bahwa negara-negara tanpa agama lebih damai. Apakah Anda tahu bahwa negara-negara yang paling banyak melakukan bunuh diri justru adalah negara-negara yang tidak religius? Jepang misalnya memiliki tingkat bunuh diri tinggi meskipun mereka maju secara ekonomi. Mengapa? Karena mereka kehilangan makna hidup. Ethan tampak terdiam. Dr. Salman melanjutkan, agama tidak hanya mengatur hukum dan moralitas. Agama memberi manusia harapan. Agama memberi manusia jawaban tentang kehidupan setelah mati. Tanpa agama, manusia hanya akan terombang-ambing dalam kehampaan. Moderator tersenyum dan berdiri. Baik, kita telah mendengar argumen dari kedua sisi. Beberapa dari kita mungkin setuju dengan Profesor Adrian dan Ethan Carter bahwa manusia bisa hidup tanpa agama. Yang lain mungkin setuju dengan Dr. Salman bahwa agama memberikan makna hidup yang tidak tergantikan. Ia menatap para hadirin. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan masing-masing. Tetapi satu hal yang pasti, perdebatan ini menunjukkan bahwa manusia selalu mencari kebenaran. Dan mungkin kebenaran itu tidak bisa ditemukan hanya dengan logika, tetapi juga dengan hati. Dan tepuk tangan menggema di ruangan itu. Debat berakhir, tetapi pencarian kebenaran tidak pernah berhenti.